untuk Bigetron. Apakah bisa mendapatkan kemenangan bersih seperti game yang pertama dan reset seperti apa nih? Untuk Rebellion juga kombinasi Kaja dan Loi. Untuk clear di area mid lane kayaknya nggak jadi masalah juga. Dan sama-sama cepat juga sih sebenarnya ya. Dan ada Akai memang, ini adalah hero yang punya heavy spin. Dan cukup bagus untuk bisa menetralkan bagaimana nanti Fredrin ketika sedang mengambil posisi untuk mendapatkan turtle. Nih Loi galak di awal ya, setengah darah itu tadi Moreno. Galak banget apalagi udah yang tahu combo-kombonya. Apalagi level 2 nih, ada pasif bisa nyala juga kan, damage-nya bakal lebih sakit lagi. Dan mungkin rotasinya nanti tetap ngarahnya ke arah gold lane dulu untuk sementara. Makanya terjadi perbedaan permainan juga dari seorang Ki ya, ngelihat sisi hero Dapet, yang Ki. berbeda. Tapi ini cukup berbahaya ya pergerakan dari seorang Ki yang meskipun diam-diam nggak kayak tadi ya, ngerusuh tapi tetap bisa ngedapetin objektif. Oke, mid lane. Bakal coba untuk dipangsakah kali ini dengan output damage yang bisa dibilang masih sangat minim bagi kedua tim. Ya, dari Moreno dengan satu Impure Rage berhadapan dengan Lethal Ignition yang dipakai oleh Swallow ya. Sama-sama dengan emblem match. Tapi Moreno lebih memilih untuk penetration. Iya sih, Menggunakan Rapture ya kan dengan satu tembakan Assault Spear-nya berhadapan dengan Swallow. Yang memang ini butuh banget untuk cooldown time reduction. yang penting sakit aja sih kalau udah ngomongin Novaria mah. Audi. 3 pemain udah mulai berkumpul dari Bigetron sepertinya Audi Tizi yang akan menjadi mangsa pertama Wah. dari seorang Super Ken 1 hit terakhir first blood untuk Bigetron. Ini membuktikan memang Super Ken dari Raw Jungle. Dia terhitung sering sekali mendapatkan first blood juga. Ya. Dan trapping di mid lane om. Unexpected move. Iya, itu cepet banget juga eksekusi dari BTR tadi. Mereka dapetin satu, mereka tahu bahwa pressure mereka masuk. Auditizi ini belum level 4 cepat. Jadi pasti mereka akan start duluan untuk di turtle-nya yang sedang dicoba kontes oleh Vincent. Ya bakal coba untuk bebas banget tapi XP lane-nya ini harus di zone out terlebih dahulu. Adanya Moreno dan juga Sorizo mungkin akan memberikan space tambahan bagi sosok Super Ken. Tapi Vincent tidak akan mundur terlebih dahulu. Udah ada level yang keempat, Heaven's Spear ready di sana. Minion Fury-nya pun berhasil dikeluarkan. Hanya untuk menilai Sorizo. Memulakan Vincent secara langsung. Bahkan kali ini Swallow juga akan ikut menyusul. Pertukaran terjadi. Sorizo yang akan menjadi pertukarannya. Tapi lihat Super Ken bebas banget untuk mendapatkan turtle. Bahkan dia bisa langsung ikut power up lagi ke arah wajah Pressure Red. Membuat Cars akan menjadi pemain ketiga yang tumbang. Bahkan retry-nya di save tadi akhirnya digunakan untuk lawannya. Kena retry dari Cars gak bisa kabur lagi, flicker udah dipakai dan lagi-lagi keuntungan untuk Bigetron. Ya, itu timing yang bagus tadi ya. Penggunaan dari Retribution. Tidak terburu-buru untuk dipakai di turtle. Tapi fokus untuk bisa menjebak lawannya agar gak pulang kemana-mana. Karena turtle tadi sudah pasti jatuh ke tangan Bigetron. Buset nih audience prediction-nya naik lagi ternyata. Tadi 80-20, sekarang 82-18. Tapi ya jangan lupa kalau ngomongin audience prediction, ketika Rebellion kemarin menang, itu juga sama kayak gini kondisinya. Kecil ya. Kecil, tapi tiba-tiba dia menang. Oke, Moreno satu Enchanted Talisman. Sudah selesai, ini semakin lebih berbahaya lagi untuk Assault Spear yang bisa dipakai kan akan bisa di-spam. Sedangkan Eman terlihat cukup nyaman juga di arah bawah ya. Belum ada gangguan sama sekali untuk Eman. Jadi so far so good untuk Bigetron. Mereka sanggup untuk menetralkan apa yang dilemparkan oleh Rebellion. Iya, cukup sulit juga sih kalau misalnya dari Auditisi ingin ngebuat inisiasi di bagian bottom lane. Karena power dari Moai untuk nge-burst pun ini masih belum cukup. Ya gue pikir mau dimakan tadi, Sama. mau di heavy spin gue kira. Tapi ternyata memang di awal masih kurang damage ya om. Harinya juga belum punya item. Betul, masih belum bisa ya. Dan ini hampir sama ya berarti untuk Rebellion sendiri di mana mereka akan mengandalkan agar Moai itemnya untuk jadi terlebih dahulu. Karena sementara waktu mid lane mereka ini dari Swallow ini akan mencoba untuk memainkan pasif dari Loi. Dari sisi pemberian damage. Dan kita mengintip untuk item build-nya Enchanted Talisman hampir diselesaikan oleh Swallow. Tapi belum selesai ya. Dan lawannya juga udah selesai. Dan Eman bahkan punya satu Starlium. Sudah punya sokongan untuk pemberian true damage. Iya. Wow, top lane, sorry Zo. Satu pemain tiba-tiba hilang di area top lane dan sepertinya akan terjadi pertukaran di bagian bottom lane. Super Ken langsung bisa mengeksekusi gold laner dari tim Rebellion dan lihat platingan gold ini udah menjadi milik Bigetron sepenuhnya. Tapi turtle terbuka kali ini, bisa langsung di setup juga lagi-lagi Bigetron yang memulai setupnya. Namun Vincent deket kayaknya bakal dikontes. Ini bakal berbahaya karena beda ceritanya sekarang dari tim Rebellion mereka punya satu buah Divine Judgment dan satu buah Heavy Spin juga yang sudah ready di tangan dari seorang Vincent Ki. Mencoba untuk masuk ke depan Super Ken sudah berhasil mendapatkan turtle dengan sangat amat cepat. Bahkan Minion Fury dipaksa dibuka untuk meng-cancel kepulangan dari seorang Vincent. 4 pemain tersisa dari Rebellion mereka masih akan memaksa tapi dengan kehadiran Eman semuanya berbalik 180 derajat. Bigetron yang sekarang akan coba untuk dikejar dan 4 pemain akan hilang di tangan Rebellion. Double kill Swallow. Menyisa
memisahkan Moreno yang sudah mulai di zoning out. Ini dia impact dari Luoyi. Tempat yang sangat-sangat menguntungkan bagi mereka. Gang sempit nih, pasif dari Luoyi-nya benar-benar maksimal. Ya itu dia memang keunggulan. Dimana semuanya tertrap ya, terperangkap di dalam sana. Dan memudahkan untuk pemberian damage dari dispersion dan juga rotation milik Luoyi sendiri. Dan sudah mulai terlihat impact dari Suelo dengan Loyi. Dan ternyata ini adalah bagian dari gameplay bagi Rebellion sendiri. Iya. Masuknya Loyi dari pergerakan mereka yang agak susah buat bisa dibaca sekarang. Goldnya langsung swing, lumayan jauh sekarang swingnya, 1000. Langsung dapat outer turret dan ya meskipun harus ngorbanin 4 buah flicker tapi itu worth it ya dapat Worth it 4 sih. pemain. Dia pegang tempo sekarang kan. Perbedaan goldnya juga ada beberapa yang diungguli sama teman-teman Rebellion dari beberapa role. Tapi ya Bigetron mereka masih mencari momen juga nih untuk balikin keadaannya lagi. Untuk pegang temponya lagi. Mungkin mengandalkan Zorizo dan lebih aware sama rumput kali ya. Jangan sampai kena trap-trap lagi. Ya, tapi agak bahaya juga ya kalau rumput ini gak selamanya bisa dicek loh. Kalau gak ada Astral Spear, gak ada Astral Echo, mereka bakal susah buat bisa ngecek. Apalagi kalau membiarkan Zorizo yang masuk sendirian, Firaga Armornya bakal mudah untuk dipecahin. Ya, area depan tetap harus bisa dijaga dengan baik. Visualisasi dari tim Bigetron Alpha ini nggak boleh lepas sama sekali. Apalagi dengan adanya outer turret di bagian bottom lane yang udah hilang, bakal semakin mudah buat Rebellion membuka jalur invasi mereka. Waktu Onyx ngelawan Luoyi-nya dari Rebellion, cara mereka tuh injekin rumputnya satu orang satu. Oh. Jadi biar ada stay di posisi masing-masing dan ya ketika teleport kebaca gitu kan, jadi ketahuan juga. Tapi kayaknya itu berlaku di mid to late game deh, nggak bisa di early banget. Karena early banget susah juga kan, mau jaga di rumput takutnya depannya dipunish. Tuh, dan ya masih dengan start awal untuk Bigetron ternyata. Mereka tetap ingin untuk mendapatkan objektif ini. Tapi ini tim fight 5 bakal coba untuk dihalang juga, diinisiasi oleh RBL. Oh, ini dia satu buah lompatan dari seorang Kim. Minion Fear-nya connect karena 2 pemain dan Super Cat seperti biasa sudah berhasil mendapatkan 3 turtle mereka. Tapi kita bakal melihat dari segi damage karena Eman, damage dealer dari Rebellion. Kali ini bakal coba untuk dihabiskan satu persatu. Eman hilang, Ki hilang, 2 pemain ternyata yang menjadi korban dari Bigetron untuk pertukaran turtle mereka. Bahkan Super Ken sekarang yang sudah mulai dikejar-kejar, Suelo-nya hadir, 4 member kali ini melakukan zoning out. Wah. Tarot bisa mereka dapatkan. Wah, semakin banyak keuntungan yang sebenarnya bisa diperoleh sama teman-teman dari Rebellion. 1000 perbedaan gold, tapi yang jelas dengan memulangkan beberapa pemain dari Bigetron Alpha, ini ngasih mereka space yang luas banget. Iya, dan tim fight ini, tim fight kumpul 5 yang harus diwaspadai juga. Karena setiap kali ada tim fight seperti ini, Loyi, ini Suelo agak susah untuk bisa dicari di belakang. Karena damage yang diberikan impactnya dia, selain daripada bisa memberikan damage, ini juga merubah posisi pemain-pemain dari Rebellion. Oke. Dari BTR. Masalahnya nih kayak vengeance-nya Eman jadi nggak terlalu berfungsi ya. Serba salah sih sebenarnya, Purify nggak bisa juga defend Judgment. Oke. Tapi pas ditarik itu vengeance juga nggak bisa dipencet sebetulnya. Karena suppress kan, nggak bisa ngapa-ngapain dia pas suppress. Ya, jadi mungkin sebelum ditarik ya. Sebelum ditarik bisa. Oke, dari player head to head juga antara Kars bersama dengan Zorizo masih cukup unggul lah untuk Zorizo-nya. Tapi di match kali ini sepertinya ya Kars jauh lebih unggul dibandingkan Zorizo. Tadi dari goldnya juga ada terpaut selisih 1000 buat goldnya. Oke, masih bisa untuk pegang kendali lah ya. Tapi ya hati-hati aja, Xborg makin lama tuh makin panas Sakit. apinya. Makin kadang dingin apinya pakai X-Queen. Iya, makin capek juga ngelawannya ya dengan banyaknya nyawa dia. Apalagi kalau misalnya udah ada immortal di dalam tubuhnya. 2000 gold dipegang sama Rebellion sekarang. Mungkin setup di next objektif. Entah dapetin turret di mid lane dulu mungkin. Atau langsung ke arah Lord. Itu bisa dipegang sama Rebellion sekarang gantian. Oke, dan Zorizo bermain dengan agresif, war action. Posisinya udah mulai ketahuan sepertinya akan ada beberapa serangan yang mau diberikan oleh Rebellion untuk membuat nanti Zorizo gak akan bisa join ke arah perebutan Lordnya. Wah, mana nggak ada jungle lagi om. Nggak bisa cari baterai ini. Pulang recall dia. Recall. Iya, ya mau nggak mau. Mau nggak kan? mau recall dulu gitu. Oke, recall sudah dilakukan juga, jadi bakal ada tarik ulur ya buat di Lord yang pertama sekarang. Dan dengan adanya Loyi, kita tahu sporadis banget nih. RBL mereka ada di mana-mana. Mereka gak ada di satu titik, tapi mereka bisa ada di titik yang jauh. Dan tiba-tiba masuk di belakang pemain BTR. Banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi dari Rebellion, tapi begitu juga dari Bigetron. Mereka bisa saja mengamankan untuk ke area Lord. Tapi lihat 3 pemain tiba-tiba hadir dari bagian belakang dan minion Fury-nya memang berhasil ada Super Ken. Terus-menerus mendapatkan objektif yang begitu besar. Sekarang waktunya untuk melarikan diri. 4 pemain tersisa dari Bigetron Alpha. Kok dibalikin Eman?
Mau coba untuk mencoba melakukan pertukaran damage ke bagian depan. Auditis nih masih bisa selamat dan Ki juga kali ini akan mencoba untuk menjaga teman-temannya dianterin sampai pulang dengan selamat. Awas teleport, oke nggak ada yang teleport untungnya terlalu dalam mungkin. Dan Lord yang bisa di-secure untuk teman-teman Bigetron lagi-lagi. Perfect Retribution, Super Ken pegang kendali. Ya, meskipun Perfect Retribution, tim fight-nya dipegang oleh Rebellion sedari tadi. Ini yang berbahaya, meskipun mereka dapetin itu dia. Lord didapatkan oleh Bigetron, tapi dari goldnya, dari tim fight-nya dipegang oleh RBL dan bermalah jawaban bagi BTR sekarang. Ya, bahkan turretnya belum kesentuh sama sekali nih dari Rebellion. Mereka masih begitu kokoh untuk lini depannya, untuk power defensifnya. Tapi kita bakal lihat ketika Lordnya udah mulai masuk dari bagian bottom lane, apakah bisa ditembus lebih jauh? Kayaknya dapat sampai inner nih, untuk beberapa inner dapat sih. Paling mid yang harus dipertahankan mati-matian. Oke. Dan di bawah masih dibiarkan juga ya. Dan dari in-game equipment-nya, Brute Force bersama dengan War Axe ini adalah item combo ya buat Sorizo berhadapan dengan Furious Hammer, Athena Shield dan juga Dominant Size. Itu untuk Kars sendiri. Jadi sebagai badan di depan untuk menjadi tameng ya bagi teman-teman yang lain ketika ada Swallow. Ini udah bisa banget Kars. Bakal coba untuk masuk dari dua arah yang berbeda. Super Ken mencoba untuk memberikan sedikit flanking dari bagian belakang. Wave Minion bisa langsung di-clear dengan sangat cepat. Rebellion bisa bilang masih aman untuk area mid lane, tapi tidak dengan bagian bottom lane-nya. Gak ada yang pukul turret sih sebenarnya. Karena Harit ya nggak bisa all in juga, masa zaman Force buka langsung dibalikin nantinya. Lord bisa di-clear dengan cukup aman, bahkan hanya satu turret aja nih. Kayaknya dua turret sih sama yang di atas. Ya, dari Super Minion juga masih jalan sebenarnya buat BTR tadi. Karena Lordnya baru finish ya di atas detik 10 tadi. Ini Wave Minion masih ada dan apakah bakal coba untuk dipasang ada satu buah penalti zone dan Moreno headshot untuk bisa memulakan audit dengan waktu yang sangat amat singkat. Tempat pemain tersisa Kars di bagian belakang ada satu ledakan dari seorang Sorizo, tapi Kars still survive dengan nyawa yang tidak terlihat dengan satu buah flickernya. Nyaris saja bisa ditumbangkan, namun ini membuka turret lagi. Untuk teman-teman Bigetron sekarang top lane-nya juga udah hilang dari innernya, mid-nya mulai terbuka. Yap, dan gen fight kita kali ini combo aja Loi sampai dengan saat ini masih punya win rate 100% di MPL ID season 13. Wah, ini apakah pecah? Apakah malah lanjut nih tren positif 100% win rate Kajal Loi? Karena jujur, sekarang goldnya lagi dipegang Rebellion loh. Meskipun mereka kalah objektif ya tadi ya. Iya. Tapi tim fight-nya ini dia yang sangat-sangat sulit terlihat bisa dimenangkan BTR. Bigetron mereka tiap kali mau masuk selalu aja ada hadangan. Dari rotationnya ya kan, terus juga masih ada dispersionnya, sedot semua ke tengah. Dan pada akhirnya tim fight-nya harus diinisiasikan mau gak mau nih. Daripada mereka sia-sia juga kalau mereka gak tim fight. Yang pasti harus lebih aware sama rumput ya. Jangan sampai ada kejadian di Lord kayak tadi Om. Di Gak ada atas yang ya? notice kan, tiba-tiba datang dari atas, posisinya terjepit. Dan itu menguntungkan banget buat Rebellion. Ya harus mulai dicek satu persatu, teman-teman Bigetron Alpha nggak boleh terlena sama sekali karena banyak banget kemungkinan yang bisa ada dari atas atau mungkin dari bagian bawah. Dan ini yang harus mereka perhatikan juga bagaimana posisi dari seorang Vincent karena Heavy Spin pun bisa menjadi satu bahaya terbesar ketika perebutan Lord. Wah, Vincent udah dibakar terus nih dia di bagian depan nih. Panda goreng jadinya. Dan dia nggak bisa maju sama sekali. Tapi lihat teleport. Ini dia ketahuan untuk teleport yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion. Swallow harus mengorbankan nyawanya. Tapi masalahnya belum ada pertukaran yang berhasil dilakukan oleh Rebellion. Hanya menjadi satu kerugian pasti untuk Rebellion sendiri. Sorizo di bagian terdepan dan Astral Echo yang dibuka membuat semakin sulit Rebellion untuk masuk ke sekitar area Lord. Masih bisa di reset lagi. Membeli waktu untuk Rebellion. Apakah mampu Swallow hadir kembali. Dia bisa teleport, nanti dia bisa langsung datang juga dan lagi-lagi di reset. Bigetron mereka agak sedikit terburu-buru untuk Lord. Ya 15 detik bahkan 10 detik tersisa sampai Swallow bisa kembali lagi ke dalam Land of Dawn. Dan sekarang mungkin waktu yang tepat untuk Bigetron Alpha memaksakan lagi dengan satu buah minion-minionnya yang kode. Tapi 4 pemain bahkan sedikit tertahan oleh para pemain dari Rebellion. Moai mendapatkan posisi yang sangat tepat untuk bisa memulakan 3 pemain dari Bigetron Alpha. Bahkan Sorizo dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Lagi-lagi tempat yang sempurna bagi Rebellion bisa menghasilkan hasil baik. 3 member hilang. Lordnya bisa di take over sekarang dan Rebellion kembali memegang temponya. Dan bahkan Loi sudah back on the field. Ada di garis depan di area mid tadi. Bukan hanya diversion yang menjadi masalah sekarang. Heavy spin juga menjadi masalah untuk pengambilan objektif. Iya kan, tempatnya Om, lagi-lagi Om. Sempurna untuk Rebellion. Heavy Spin dapetin 2-3 member tadi yang terjepit. Ya gak ada yang bisa kemana-mana juga dan bahkan Vincent dia sudah punya 1 Twilight Armor.
akan jauh lebih sustain untuk menerima damage dari Novaria. Cepet banget tuh Moai untuk bisa dapetin satu buah base red. Attack speed yang udah nggak bisa diragukan lagi deh sekarang. Problem solving dari Bigetron Alpha dibutuhkan di momen ini juga. Oke, Lordnya masih jauh juga. Masih tegak kali ini Lordnya. Masih bisa dikawal juga mungkin 3 lane push. Yang bisa dilakukan oleh Rebellion sekarang. Memang dari segi gold nggak pernah dipegang sama Bigetron. Dan mungkin saja bisa dipakai oleh Rebellion ngabisin semua base turret. Or mungkin bisa tutup gamenya. Banyak ya kemungkinan. Kars punya Immortal, Vincent udah punya Twilight Armor tadi, mau bebas di belakang. Ini hampir semua jawaban dipegang oleh RBL. Lordnya sudah mulai masuk. Teleport. Satu buah base red masih hilang, tapi teleport. Langsung menuju ke area top lane sepertinya untuk bisa melakukan clearing. Ke arah setiap base turret yang masih tersisa. Tapi sayangnya belum ada momentum yang tepat yang bisa diberikan oleh Rebellion. Ya untungnya ya, nggak ada siapa juga tadi di atas kan, nggak ada siapapun. Iya. Teman-teman Bigetron mereka berkumpul, tapi 2 base turret hilang. Dan ini bahaya buat Bigetron juga ya, dimana mereka jelas mungkin butuh buat bisa menang di early game. Tapi early mid ini sudah dipegang oleh RBL, tinggal di late gamenya nanti. Jangan sampai tapi ya untuk RBL-nya mereka teleportnya ini gak kompak. Atau ada yang ke-detect seperti tadi. Lihat kan, ini momennya Om, 2 member penting Om. Ya, P sama Ken ya. Iya, depannya juga kepegang soalnya. Emannya ketarik tadi Divine Judgment. Susah banget untuk mereka bisa bertahan memang dari area tim fight 5 lawan 5. Jadi dari Bigetron Alpha mereka harus cek semuanya. Nggak boleh terlena lagi dengan kehadiran dari seorang Velo ataupun dari auditizinya yang sekarang menjadi ancaman kedua. Tapi hati-hati ya, teleport Chloe ini kadang ya bisa jadi bagus banget. Bisa jadi malapetaka ya. Iya Iya. kan, maksudnya salah-salah dikit dipunish kayak tadi lah. Contohnya Swallow yang maju ke depan sebenarnya Iya. itu satu buah kesalahan kan, misplay lah bisa dibilang. Betul, dan itu bisa di cover ya tadi untungnya ya. Dengan Iya. heavy spin yang menjepit pas juga tadi. Jadi gak ada yang bisa kemana-mana. Karena tim fight-nya tadi harus diinisiasikan oleh Bigetron melihat detikannya tadi. Kurang 10 detik tuh tadi tuh sebelum respawn. Jadi Iya. mereka langsung initiate, mereka mau team fight. Mereka mau punching fight ya. Ternyata heavy spin yang keluar dan jepit semuanya. Benar, Bigetronnya juga jadi agak buru-buru kan. Lagi-lagi teleport, tapi ada yang nungguin jadi nggak mau di commit juga pastinya kan. Itu dia enaknya, pas udah dipencet ada orang ya udah kalau nggak jadi tinggal keluar aja dari lingkaran. Benar. Dan sekarang dari Bigetron karena 2 base red mereka juga udah nggak ada. Ini banyak banget tugas yang harus mereka lakukan. Lord selanjutnya bakal muncul di area top lane. Dan ini gimana nih untuk clearing wave-nya akan diserahkan ke siapa Om? Clearnya biasanya bakal diberikan untuk yang bisa punya ini ya. Sebenarnya punya potensi buat fast clear lane-nya. Lebih ke Soriso untuk kali ini. Dari potensinya memang karena kalau membiarkan Novaria yang dorong juga agak bahaya ya. Gak ada mekanisme untuk bisa defense. Soriso dia punya Immortal, dia punya Velga Armor. Dan sudah terlihat kalau memang ada Moai di bawah sana. Jadi Soriso hanya ngebagiin tank. Hanya membuka vision buat teman-teman yang lain. Iya, dan bedanya nih kalau di bawah muncul Rebellion dia datangnya bisa pakai teleport. Tuh. Tapi kalau dari Bigetron nih kayak Sorizo nih sekarang lagi clear, ya datangnya agak lama nih. Agak gak adil ya jadinya. Tapi kita bakal melihat apakah akan Ketahuan. terjadi satu buah teleport karena masih cukup ramai. Para pemain dari Bigetron Alpha di sekitar area orange bak membuat Rebellion menarik lagi keinginannya. Oke, dan hati-hati Super Ken, sakit juga tuh damage dari Loi kan, pasifnya cukup mengganggu dan Lord sudah mulai di-poke kali ini. Hati-hati dengan pergerakan-pergerakan Rebellion karena bisa jadi ini cuman sebagai bait saja. Ya, dan tanpa adanya base turret, chance untuk teman-teman dari Bigetron Alpha kebobolan ini juga akan semakin besar. Banyak banget yang harus mereka perhatikan dalam satu momen saja. Area map ini harus benar-benar dibuka sama sosok Moreno. Oke, reset masih cukup aman sekarang, masih bernafas lagi dari keduanya. Kalau ngomongin defense mungkin Moreno udah paling bagus sih. Jadi dia ya tahan-tahan pas minionnya udah sampai aja. Ya benar karena mau run show juga nih RBL mereka Oh bisa. ditarik. Oh, ini dia surprise, Simon! Kali ini yang harus ditumbangkan Bigetron Alpha. Benar-benar pincang sih tanpa adanya seorang Eman. Gak ada yang bisa memberikan damage output terbesar. Burst damage udah gak ada lagi dari Bigetron Alpha. Itu dia pergerakan yang tidak diduga dan bahkan dapetinnya Eman. Sosok penting, sosok pemberi damage apalagi ini sudah masuk ke late game. Oke, Lord kembali hadir untuk Rebellion. Gold yang mereka pegang tidak turun sama sekali, nggak pernah bisa ditarik oleh Bigetron. Sangat-sangat cepat reset dari game pertama Om, bahkan sampai membalikan keadaan sekarang. Ya Bloye yang ternyata menjadi power banget ya. Ini untuk permainan bagi Rebellion juga. Dan lihat bagaimana mereka langsung zoning dan ingat ini adalah Evolve Lord. Akan jauh lebih berbahaya lagi. Menarik sekali, Immortal sudah nampak
Untuk teman-teman Bigetron juga kali ini untuk frontlinernya Ki dan juga Sorizo di bagian depan. Tapi tetap aja nih flanking, hati-hati teleport keluar map. Karena bisa aja tiba-tiba dari luar map dan datang di pinggir. Iya, Swordnya sudah mulai masuk. Bakal coba untuk di-clear terlebih dahulu dengan adanya power dari seorang Eman dan juga Moreno. Butuh waktu yang cukup lama. Butuh seorang Sorizo untuk bisa menjaga di area depan. Tapi pada akhirnya Lordnya masih bisa di take down. Tapi ingat, Rebellion masih akan ngebawa wave minion mereka selanjutnya. Power 5 pemain dari Rebellion gak boleh diremehkan. Seperti kata Lim Kocel, bisa saja mereka masuk dari bagian belakang. Hati-hati, intinya teleport harus respect dan Sorizo kehilangan Viraga. Yap, cuman Viraga masih bisa kembali lagi buat diambil ya untuk di base. Tapi sekarang wave minion satu buat tadi ke anti Judgment. Dia bakal coba untuk follow up dengan minion. Jadinya 2 pemain terlempar. Tapi output damage nampaknya masih sangat belum cukup untuk memulangkan para pemain dari Rebellion. Vincent berhasil menyelamatkan satu buah Immortal dengan Sorizo. Waktunya untuk mundur. Immortal sudah berhasil dipecahkan dan Swelo bisa menyelamatkan dirinya dengan semudah itu. Wow, Bigetron Beta masih bisa defense nampaknya. Masih bisa bertahan dari Bigetron Alpha. Masalahnya udah nggak ada base turret lagi nih, teleport keluar map. Mungkin bisa jadi cara untuk menghancurkan base turret. Namun ketika udah nggak ada base turret nih, mereka harus lebih ekstra hati-hati lagi. Pick off metode yang tadi dilakukan kayaknya nggak berjalan sih kalau misalkan targetnya ke arah Super Ken. Iya, dan dari in-game equipnya juga dengan late game yang seperti ini. Swelo dia udah punya satu Winter juga. Jadi mungkin jual beli antara Immortal dengan Winter sudah harus dilakukan oleh keseluruh pemain ini juga. Dan bagaimana dari Rebellion sendiri kalau memang ada wave minion yang sedang jalan ke atas misalnya dan gak kebaca sama sekali. Mereka bisa saja untuk langsung diversion ke sana. Iya kan, split push jatuhnya ya. Hah? Hati-hati dengan split push sih bener juga. Dari segi item, Super Ken memang agak bocor sih ini kena Loi-nya kan. Jadi harus ekstra hati-hati dan Eman dia nggak dapetin space sama sekali om. Sangat susah sih buat Eman karena targetnya dia ada banyak ya. Maksudnya yang nargetin ke dia. Selain daripada itu Auditisi juga berulang kali defense judgment-nya ini bisa melock agar Eman gak kemana-mana. Tuh, Iya, dan iya, dari damage deal-nya juga sebenarnya kelihatan ya. Di mana Swelo memegang damage deal terbesar. Eman masih ada di posisi yang cukup jauh. Ya, tertinggal jauh banget dibandingkan dengan misalnya ya Moreno ataupun bahkan dengan Sorizo juga karena Eman yang ditargetin sedari tadi. Eman yang nggak bisa bergerak pada akhirnya meskipun dia memang punya vengeance tapi kalau dikeroyok apalagi Moai ya dengan item yang sudah selesai. Betul. Itu bahaya banget. Kan kita tahu lah kombinasi Kajakari masuk ke 20 menit ke atas late game. Iya. Iya depannya pun bisa dimakan ya. Immortal satu-satunya solusi kayaknya deh. Kalau ngomongin Kaja bareng sama Kari. Tapi ya gue jujur lebih khawatir sama split push-nya sih sekarang om. Lebih ngeri gitu loh kayak nanti landing jauhnya kan gak kepegang sama Bigetron. Dan itu yang kemungkinan besar akan dimanfaatin sama Rebellion juga. Benar, karena mereka nggak bisa ngebiarin juga kan. Bisa jadi yang datang split push gak cuma 1 tapi 3. Iya, dan ini tricky banget. Apa yang harus dilakukan oleh Bigetron Alpha? Mau kontes ke arah Lordnya kah? Atau justru sekarang ini waktunya mereka untuk stay defensif aja, membiarkan Lordnya diambil sama teman-teman dari Rebellion. Yang pasti mereka harus buka pelan-pelan ya. Dan ditarik. Sepertinya ini bukan pelan-pelan yang dimaksud oleh Lim Kocel, satu buah Divine Judgment. Untungnya ini men-trigger justru satu buah flicker yang dimiliki oleh seorang Swelo. Bisa dibilang malahan menjadi keuntungan bagi Bigetron Alpha kalau misalnya mereka mau paksa lagi ke arah Lordnya. Super Ken juga udah punya Immortal. Jadi bener-bener bukan target yang optimal buat langsung di shutdown sama Rebellion. Dan lihat Sorizo-nya udah mulai keras. Dia coba untuk buka di bagian depan dan Lordnya mulai setengah darah. Tarik ulur bakal dilakukan kali ini. Moreno sudah selesai dengan clearing wave yang dimaksud. Dan sekarang minion gearnya konek ke arah 4 pemain sekaligus. Power Authority. Dan kali ini bakal coba untuk memberikan damage-nya juga. Siapa yang bisa berikan karena Evan baru saja akan masuk dengan Summon Force-nya. Masih butuh waktu. Immortal dari seorang Kamsa sudah mulai pecah. Swelo mencari posisi yang tepat untuk bisa menambahkan eliminasi. Tapi belum berhasil sejauh ini. Oh dijepit. Lihat Moai juga dari bagian bawah masuk. Moai bakal coba untuk blast tuh. Push ke arah base-nya. Belum. Dan sedikit lagi gagal. Tapi masih ada seorang Audit yang tidak gagal. Gagal kedua kalinya. Oh my god, masih bisa bertahan karena minionnya belum ada juga dan mulai membalikan keadaan Bigetron. Mereka punya temponya sekarang 5 melawan 3. Cukup berbahaya bagi Rebellion. 2 kali kegagalan. Swelo masih bisa melarikan dirinya dengan cukup cepat teleport yang on point. Tapi sekarang waktunya Lord sepertinya untuk Bigetron Alpha karena dengan posisi kuantitas yang gak terlalu baik. Ini waktunya Bigetron Alpha membalikan keadaan. Yes, tanpa Auditisi dan juga Moai, tanpa adanya enabler untuk bisa memberikan damage yang besar, Super Ken akan bisa meraih Lord Evolve ini. Oke, ini bakal coba di all in mungkin. Satu percobaan yang begitu baik dilakukan oleh Rebellion namun kegagalan mereka juga langsung diambil. Bigetron mereka pegang temponya dan lihat untuk Lordnya.
bisa langsung di-clear dan ini bisa jadi free lord sih Ya, untuk Bigetron. Lihat Vincent-nya, dijauhkan. Jadi gak ada retribution sekarang buat RBL. Zoning out yang benar-benar jauh banget. Bahkan tadi kita lihat juga bagaimana dari seorang Merino berhasil memukul mundur Swalo. Sekarang waktunya untuk mereka bakal straight push dari bagian mid lane. Dua pemain dari Rebel dalam kesulitan yang begitu besar. Bahkan Kars juga harus hilang 1 menit yang mereka butuhkan untuk bisa kembali lagi ke dalam Land of Down. Dua member yang hilang di atas menit 20 respawn time yang cukup lama kali ini Rebellion dalam masalah yang cukup serius. Masih ada diversion kalau memang mau dipakai sebagai usaha terakhir kalau mereka mau. Tapi terbaca, terlihat oleh Soriso. Itu mereka masih bisa teleport di kanan atas tadi. Iya, dan sekarang mulai dikawal juga. Bahkan dari minion wave-nya pun ini udah diikutin, udah dijagain pastinya Soriso di bagian bawah. Bigetron mereka mulai pegang goldnya untuk saat ini. Ya, dorongan wave bakal langsung dilakukan dengan itemization yang udah mulai bervariasi lagi ya Wawa. Yes, sampai dengan late game seperti ini bahkan ada Blood Wings yang sudah dipakai oleh Swalo full. Attack item sekarang untuk Swalo. Dan kita tahu bagaimana susahnya untuk di late game seperti ini kalau Immortal itu sudah pecah semuanya. Makanya nih, Lordnya masih seger bener lagi di bagian atas kan. Ini bakal susah juga tapi paling enggak mereka bisa delay sedikit lagi sampai semua member Rebellion spawn. Ya, teleport bukan menjadi opsi lagi untuk sekarang. Gak ada lagi jalan untuk seorang Swalo melakukan flanking. Tapi hati-hati Super Can yang udah mulai kehilangan nyawanya. Setengah darah sudah nggak ada. Tapi mereka masih punya sosok Lord yang begitu beribadah Minion Fury. Kembali lagi ditunjukkan oleh seorang Kim Penalty Zone. Menjadi satu balasan Bigetron Alpha. Harus mulai berhati-hati tapi mereka berhasil. Mereka berhasil memulangkan kartu untuk kesekian kalinya. Bahkan dengan nyawa yang terbatas. Audit tertembak oleh seorang Moreno dan ini waktunya Bigetron Alpha fokus ke arah base-nya 2-0. Bigetron Alpha 2-0 Israel Rebellion melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal. Mereka gagal menutup game kedua dan langsung dikembalikan secara instan. Bigetron Alpha sang robot masih terlalu kuat. Repunish tadi dilakukan oleh Bigetron Alpha. Tipis, setipis-tipisnya untuk ukuran base. Namun mereka ternyata bisa membaca gelagat apa yang akan dilakukan oleh Rebellion. Wow,